Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali pada malam hari ini, Senin 14 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala di edisi yang ke-198. Kini Sang Putra telah menang, Kidung Jemaat 198. Puji-pujian karena kemenangan Tuhan di tengah-tengah suasana menyambut Natal. Natal dan Paskah adalah suatu perayaan kegembiraan. Karena itu mari bersukacita menyambut Dia melalui firman Tuhan di malam hari ini. Kita persiapkan diri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang menang, ya Allah yang saat ini juga kami sambut untuk mengenang kembali kedatangan-Mu yang pertama dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Ajar kami untuk senantiasa setia di dalam kehidupan bersama dengan Sang Firman. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah pengudusan dan pendamaian. Kita boleh mendasarinya dengan Keluaran pasal 29, 2 ayat saja, ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat kembali tentang mezbah. Dan mezbah itu berkaitan dengan apa? Persembahan dan juga keselamatan. Dan karena itu harus ada yang dikorbankan sebagai penghapus dosa. Karena keselamatan itu terjadi karena adanya pendamaian dari pihak Allah. Nah, setiap dilaksanakan ritual pentahbisan imam, maka selama 7 hari, ritual itu belum berakhir. Dan yang ditekankan dalam ritual itu adalah pengudusan, pendamaian. Melalui apa? Melalui pengorbanan seekor lembu jantan dengan pengolahan sebagaimana yang kita baca dalam bacaan-bacaan sebelumnya. Dan hal ini bukan tanpa makna, sahabat GKI Gunung Indah. Karena disebutkan apa? Setiap orang yang terkena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, padahal siapakah yang akan terkena di mezbah itu kalau bukan para imam yang ditahbis? Nah, ini artinya para imam sebagai perantara umat harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan mereka. Karena itu terkait dengan apa? Dengan pendamaian, terkait dengan keselamatan yang mereka miliki sebagai orang yang nantinya akan sangat erat berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, karena itu, mari kita belajar sesuatu dari sini. Karena apa? Jangan kita menganggap bahwa kekudusan itu hanya dikhususkan untuk para pelayan saja. Dalam kasus kita, dalam gereja, bukan hanya untuk pendeta saja, bukan hanya untuk para penatua saja atau pelayan-pelayan yang lain. Karena apa? Karena pada prinsipnya bukan kami, para pelayan ini saja yang diselamatkan, tetapi juga saudara-saudara. Dan bukankah juga sahabat-sahabat GKI rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ingin memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan? Nah, kalau ingin memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, maka kekudusan itu yang paling penting. Dan puji Tuhan, kekudusan itu tidak kita dapat dari darah lembu, darah domba, bukan.
Tetapi kekudusan kita terima dari Kristus, darah Kristus. Kristus yang berkorban untuk kita. Kristuslah yang menguduskan kita. Saya dan sahabat-sahabat. Namun demikian, karena kita manusia berdosa, bisa saja, sahabat GKI Gunung Indah, kita hidup tidak sesuai dengan kekudusan itu. Dan itu membuat Tuhan berduka. Nah, karena itu mari kita ingat, kita sadari, kita yang sudah dikuduskan oleh Allah ini harus menjaga kehidupan kita supaya juga kudus sesuai dengan karya yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan itu diperlukan, diharapkan oleh Tuhan, kekudusan yang paripurna. Lambangnya apa dalam bacaan tadi? Dilambangkan dengan dilaksanakan 7 hari. Angka 7, angka sempurna. Pengudusan yang betul-betul sempurna itu diharapkan dimiliki oleh pelayan Tuhan, dimiliki oleh orang-orang yang ingin bergaul erat dengan Tuhan. Dan sahabat GKI Gunung Indah termasuk saya juga memang harus memiliki kekudusan itu. Jadi hati-hati ketika kita bersikap, ketika kita bertingkah laku, ketika kita bertutur kata, ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita melakukannya. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, tolong kami supaya hidup kami berpadanan dengan kasih karunia yang Kau berikan, kekudusan yang sudah Engkau berikan di dalam pengorbanan Sang Kristus. Tolong ya Tuhan, kami berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 198. Kita nyanyikan bait yang kelima dan yang keenam. Sampai berjumpa kembali esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.